Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perubahan pada modul penjualan, terutama pada pemilihan barang. Yang pertama adalah pada pemilihan barang sekarang muncul semua satuannya. Jadi kalau barang A ini punya 2 satuan atau lebih, dia akan muncul seperti ini misalnya. Di sini ada OPP 12x23, itu ada pak dan press. Jadi kalau kita pilih pak, ya maka dia akan ikut satuan 1. Kalau kita press, maka ikut satuan kedua. Nah, misalnya saya ambil press, maka di sini sudah langsung press. Katakanlah 2 press. Gitu. Harganya pun sudah mengikuti harga yang press. Nah, kalau dulu dalam satu penjualan ini tidak bisa satu kode barang 2 satuan, sekarang sudah bisa. Jadi misalnya gini, OPP 12x23. Tadi yang press sudah tak pakai, berarti sekarang yang pak sudah ada. Nih. Jadi bisa, jadi sekarang bisa itu dalam artian satu penjualan, satu barang bisa ada 2 jika satuannya berbeda. Kalau satuannya sama, tidak bisa tetap. Jadi kita tetap kunci di sana. Jadi di sini saya beli 2 press sama 1 pak, 2 press 1 pak, ya. Gitu. Nah, itu adalah fitur baru. Jadi kita bisa dengan mudah itu memilih satuannya apa dari pada waktu kita memilih barangnya. Dan kita juga sudah bisa, misalnya orangnya beli 2 lusin 2 biji, ya maka inputkan 2 kali, 2 lusin dan 2 biji. Yang 2 lusin akan ikut harga lusin, yang biji akan ikut harga eceran. Seperti itu seterusnya. Untuk penjualan tunai, saya akan jelaskan ulang gimana cara inputnya untuk penjualan tunai menggunakan inputan yang di atas, karena ini sangat mempermudah. Jadi katakanlah pelanggan atau membawa sekeranjang barang belanjaan, di mana keranjang ini pasti tidak menumpuk secara baku, ya. Maksudnya mungkin ada yang di atas dan yang di bawah untuk barang yang sama. Jadi misalnya kita lihat 5 barang yang sama, 5 kali, saya ketik kali, saya barcode atau saya pilih. Di sini saya bisa milih yang press atau pak. Jadi misalnya satuan 1, satuan 2. Misalnya saya pilih ini yang press. Jadi, nah maka tadi otomatis jadi 5. Ya toh. Misalnya saya pilih barang yang lain, misalnya ini 1. Kemudian ternyata ada lagi yang OPP 7x22 press, itu ada tambahan 1. Ya. Maka saya scan lagi. Nah, ini kebetulan saya tidak punya scanner, jadi saya ketik aja. Nah, dia akan otomatis menambah jadi 6. Dan begitu seterusnya. Jadi kita tidak perlu bingung mana yang tadi sudah diinput atau tidak, itu tidak perlu. Jadi tinggal scan aja. Nah, misalkan OPP 7x22 ini dia ada beli yang pak. Jadi tadi press kan, ada beli yang pak juga, tidak apa-apa, bisa juga 1 misalnya. Gitu. Jadi bisa menginput 2 satuan. Jadi press dan pak ini contohnya, pak dan press, paknya satuan 1, pressnya satuan 2, bisa diinput dalam satu penjualan. Jadi belinya 6 press 1 pak. Contohnya yang ini ya. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita pakai barcode, kadang-kadang ada barang itu yang barcode-nya memang sudah ada 2, jadi dus-dusan sama pisisan. Tapi seandainya tidak ada pun, misalnya kita mau create barcode sendiri juga bisa gitu. Di master pelanggan, master barang, kalau kita lihat, jadi nah seperti ini, itu kita sediakan barcode. Jadi setiap satuan ini bisa punya barcode masing-masing. Seandainya tidak ada, ya tidak usah diisi, kosongnya aja gitu. Maka kita akan createkan sendiri sesuai dengan kode barangnya. Jadi fitur tambahan kali ini adalah banyak satuan bisa memiliki barcode masing-masing gitu. Dan penjualan bisa menjual 2 satuan dari satu barang dalam satu penjualan. Dulu tidak bisa, jadi kita blok dulu. Sekarang kita buka. Yang ketiga adalah waktu milih barang di penjualan. Sekarang sudah bisa langsung muncul satuannya, muncul semua. Jadi nggak cuma satu satuan aja. Jadi di sini
bisa langsung kelihatan kalau ada 3 satuan maka dia akan muncul 3. Jadi update kali ini seperti ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.